Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ahibati hafizakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa siang 19 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf atau yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita masih membicarakan al-babus sabi'u fil yaqini wat tawakkul, bab yang ketujuh tentang ibadah yakin dan ibadah tawakal. Dan kita masih melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab ini. Pada pertemuan kali ini kita membaca hadis yang ke-7. Qala al-musannif rahimahullah, as-sabi'u an Abi Umarah al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya fulanu idza awaita ila firashik faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa innaka in mitta lailataka mitta 'ala al-fitrah wa in asbahta asabta khairan, muttafaqun alaih. Hadis yang ketujuh dari Abu Umarah al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai fulan. Tidak disebutkan di sini siapa fulannya, dan fulan adalah kata Arab untuk menyembunyikan nama seseorang. Jika engkau pergi ke kasurmu, maksudnya berbaring di atas kasur, faqul, maka ucapkanlah Allahumma. Allahumma ya artinya ya Allah, ya Tuhanku artinya. Asalnya adalah ya Allah, kemudian ya-nya dihapus, kemudian ya-nya berubah menjadi mim, menjadi Allahumma. Aslamtu nafsi ilaik, aku menyerahkan diriku kepadamu wahai Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan segala urusanku kepadamu.
Nah, ini inti pendalilan dari ayat ini tentang tawakal, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala saat sebelum tidur. Tawakal adalah bersandar kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bersandar kepada Allah dengan sebenar-benarnya untuk mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat, atau untuk menahan bahaya di dunia dan di akhirat. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku letakkan punggungku kepadamu. Maksudnya aku hanya berpegang teguh kepadamu. Alja'tu dhahri ilaik, maksudnya secara bahasa Indonesia, aku letakkan punggungku kepadamu. Maksudnya aku berpegang teguh kepada engkau ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik, rasa harap akan pahala dan ganjaran darimu, dan rasa takut terhadap siksa-siksamu. Dan seorang muslim harus senantiasa selalu ada di dalam dua rasa itu, raghbatan wa rahbatan, rasa harap atas rahmat Allah, pahala dari Allah, dan rasa takut terhadap siksa Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, yang artinya tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat yang memberikan keamanan dari siksamu kecuali hanya kepadamu. Aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan dan dengan nabimu yang engkau utus. Fa innaka immitta lailataka mitta 'alal fitrah. Pahalanya orang yang membaca doa ini, jika engkau mati pada malam itu, maka berarti engkau mati di atas fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah adalah di atas agama Islam, di atas tauhid. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya, yaitu bertauhid. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus. Maka keutamaan membaca doa ini, jika ia mati malam itu, baik di saat tidur, setelah tidur, pokoknya jika dia mati malam itu sebelum datang fajar, maka dia akan mati di atas tauhid. Dan jika dia masih hidup sampai pagi, maka dia mendapatkan kebaikan. Kebaikan tidak disebutkan apa kebaikannya, berarti pahala yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihain anil Bara qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ataita marja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah thumma taji' ala shiqqika al-ayman wa qul dzakarahu wa nahwahu thumma qala waj'alhunna akhira ma taqul. Dalam riwayat, salah satu riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika engkau mendatangi kasurmu, maka berwuduklah seperti engkau ingin sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa adab di dalam tidur, sebelum tidur berwudu seperti ingin sholat. Kemudian tidurlah di bagian kanan tubuh, kemudian ucapkanlah doa tadi. Ini tambahan riwayat. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, dan jadikan bacaan doa yang tadi akhir apa yang kamu ucapkan sebelum tidur. Akhir kayak apa yang kamu ucapkan sebelum tidur. Baik, itulah hadis yang ketujuh yang dibawakan oleh penulis di sini.
Dan inti pendalilan yang berkaitan dengan bab tawakal adalah ketika ada di dalam doa tersebut ucapan wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan segala urusanku kepadamu. Nah, ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal adalah orang yang berserah diri kepada Allah, tetapi tidak meniadakan usaha. Ini inti pendalilan dari hadis. Kemudian pelajaran-pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama yaitu dianjurkannya untuk membaca doa ini sebelum tidur, bahkan sebelum terpejam mata. Kemudian yang kedua adalah dianjurkan sebelum tidur untuk berwudu seperti kita ingin sholat. Kemudian yang ketiga, adab-adab tidur nih ya. Yang pertama membaca doa ini, kemudian yang kedua berwudu sebelum tidur, yang ketiga tidur di bagian kanan tubuh, di atas tubuh bagian kanan. Saya tadi baru baca, dari sisi kesehatan dia ada faedahnya, dari sisi agama juga ada faedahnya. Kalau kesehatan diantaranya adalah mengurangi limbah otak yang menyebabkan penyakit Parkinson dan semisalnya jika tidur di bagian kanan. Kemudian juga mengurangi tekanan jantung dan tekanan darah ketika tidur di bagian kanan. Secara umum tidur di bagian kanan atau di miring ke kanan atau miring ke kiri itu banyak faedahnya dibandingkan tidur secara terlentang apalagi tengkurap. Ini dari sisi kesehatan. Dari sisi keagamaan ibadah disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin bahwa bagi orang yang suka bangun malam, dia lebih mudah bangun malam. Lebih mudah bangun malam. Taib, itu faedah. Faedah selanjutnya adalah ketika Rasulullah SAW tadi bersabda, jadikanlah ini ucapan terakhir. Nah, mungkin ada semacam pertanyaan. Di sana ada hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa ucapkanlah ini terakhir sebelum tidur. Ucapkanlah ini terakhir sebelum tidur. Lalu yang mana yang terakhirnya? Karena semuanya terakhir. Paham maksud saya? Maka jawabannya adalah, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini zikir. Misalkan hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Bukhari Muslim, itu zikir. Rasulullah SAW memberikan zikir sebelum tidur, yaitu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, atau 34 kali Allahu Akbar. Itu akan menguatkan tubuh apabila bangun darinya. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu juga disebutkan ucapkan itu sebelum tidur, terakhir sebelum tidur. Nah, bagaimana menyatukannya? Itu zikir, ini bacaan. Begitu caranya. Jadi ucapkan saja semuanya. Ya. Baik. Kemudian ada faedah menarik juga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwa zikir-zikir sebelum tidur itu sangat banyak. Ada 15. Kita ambil dari Al-Quran. Yang pertama yaitu membaca ayat kursi. Pahalanya atau ganjarannya adalah masih saja ada malaikat yang menjaganya, dan tidak akan ada satu setan pun
yang mendekatinya pada malam itu sampai datang waktu subuh, membaca doa ayat kursi. Ini bacaan yang dibaca saat mau tidur, baca doa ayat kursi. Hadis Abu Hurairah dari riwayat Bukhari dan Muslim. Lan yazalu minallah alaika hafiz wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih. Masih saja ada malaikat penjaga dan tidak akan ada setan apapun yang mendekatimu sampai kamu bangun pagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Keutamaannya, pahalanya, 2 ayat tersebut akan mencukupkan dari keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah kafata." Siapa saja yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dalam satu malam, maka 2 ayat tersebut akan menjaganya. Kemudian bacaan yang ketiga dari Al-Quran, membaca surat Al-Isra dan surat Az-Zumar. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud atau Imam Tirmidzi, antara 2 itu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a Bani Israil waz-Zumar. Tidak tidur sampai beliau membaca surat Az-Zumar dan surat Al-Isra. Kemudian bacaan sebelum tidur yang keempat dari Al-Quran, membaca Al-Kafirun. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimiha fahiya bara'atun minal kufr atau minasyirik. Membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur, pahalanya terlepas dari kesyirikan dan kekufuran. Tidur di atas membaca surat Al-Kafirun. Bacaan yang kelima yaitu hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kedua tangannya, kemudian meludahi tangannya sedikit dengan sedikit air ludah. Tidak keluar dahak semua, enggak ya. Sedikit air ludah yang disebut dengan naf. Ada istilah dalam bahasa Arab itu ada naf, ada tafel. Naf itu adalah meludah dengan angin dari mulut yang tanpa ada air ludah. Dengan angin dari mulut yang tanpa air ludah, itu namanya naf. Ada tafel, meludah ringan dengan angin dan air mulut yang dicampur dengan angin tersebut, itu namanya tafel. Jadi cara meruqyah ada beberapa, salah satunya dengan naf dan salah satunya dengan tafel. Nah, untuk ini naf, nun fa tha, naf. Lalu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Kemudian berusaha mengusap dengan kedua tangannya, baik itu dari mulai atas kepalanya, wajahnya, baru jasadnya, apa yang dia sanggupi dan yang dia sampai pada jasadnya. Ini bacaan-bacaan dari Al-Quran. Bacaan-bacaan dari hadis Rasulullah SAW diantaranya ini yang kita pelajari, dan antum sudah belajar otomatis dihafal nih. Ya, anda juga belum hafal nih. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik la raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Itu bacaan yang pertama. Keutamaannya apa? Keutamaannya
Kalau mati malam itu, maka berarti matinya di atas fitrah, di atas tauhid. Kalau masih hidup sampai besok pagi, maka berarti dia mendapatkan pahala yang besar. Kemudian ada bacaan yang lain yang dibaca oleh Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa bacanya adalah Allah bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Wa idza istayqadha qala alhamdulillahidzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau bangun membaca doa tadi. Kalau mau tidur bismika Allahumma amutu wa ahya. Ada riwayat Bukhari bismika Allahumma ahya wa amut. Riwayat Bukhari itu. Saya belum cek apakah kenapa yang lebih dikenal oleh para ulama hadis bismika Allahumma amutu wa ahya. Amutu dulu. Dengan namamu ya Allah aku mati dan aku tidur. Ada riwayat Bukhari padahal bismika Allahumma ahya wa amut. Saya belum tahu kenapa para ulama mengedepankan riwayat bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini yang kedua. Yang ketiga, bacaan dari hadis Hafsah radhiyallahu anha, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mau tidur, Hafsah istri Nabi Muhammad SAW, Hafsah binti Umar, otomatis sering mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam jika mau tidur membaca doa ini. Allahumma qini azabak yauma tub'atsu ibadak. Ya Allah, jaga diriku dari siksamu saat engkau membangunkan hamba-hambamu. Bacaan yang keempat, kalau ditambah dengan Al-Quran tadi sudah 9 ya. Bacaan yang keempat yaitu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang saya sebutkan tadi. Membaca 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu akbar. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak meninggalkan bacaan ini setiap malam semenjak beliau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang bertanya kepada beliau, "Wala lailatus siffin?" Meskipun engkau sedang berperang waktu itu perang Siffin? Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Wala lailatus siffin." Meskipun pada malam peperangan Siffin, aku tidak tinggalkan itu. Keutamanya apa? Jadi ceritanya hadis ini, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam minta agar diberikan pembantu untuk membantu rumah beliau, membantu pekerjaan di rumah beliau. Kalau antum baca cerita Fatimah radhiyallahu anha, ini bagus ceritakan kepada istri-istri. Beliau tangannya kasar karena bekerja di rumah. Padahal beliau sayyidatu nisa'i ahlil jannah, termasuk dari pemimpin, wanita pemimpin surga. Tapi begitu. Nah, beliau minta pembantu agar mengurangi beratnya pekerjaan beliau. Maka Rasulullah SAW datang memberikan amalan itu. Kata Rasulullah SAW, "Dzalika khairu min khadim." Itu lebih utama dibandingkan apa? Pembantu. Dibandingkan pembantu. Itu yang keempat. Yang kelima, doa ini menarik karena doanya saya suka. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma khalaqta nafsi. Ya Allah, engkau sudah menciptakan diriku. Kemudian laka mamatuha wa mahya. Hanya milikmu kematian diriku dan kehidupan diriku. Bagus doanya. Kemudian setelah itu, ini hadis dari Abdullah bin Umar afwan. Kemudian in ahyaitaha fahfadha. Jika engkau menghidupkan diriku kembali, jagalah.
jagalah dalam kebaikan. Wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Jika engkau menghidupkan diriku, maka jagalah diriku. Jika engkau mematikannya, maka ampuni diriku. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afiyah. Ini sudah berapa? 15 ya? 10 ya? Ada doa yang lain yang juga bagus dari Anas bin Malik. Nah, doa itu dari Abdullah bin Umar tadi, beliau katakan kepada seseorang. Lalu setelah mendengar doa itu, orang itu bertanya, "Asami'ta min Umar?" Apakah doa ini yang kau dengar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kata Abdullah bin Umar, "Na'am. Min khairi du'ai Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Termasuk yang paling baik aku dengar dari Umar, dan beliau mendapatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim, sahih. Bagus itu dihafal. Allahumma khalaqta nafsi. Ya Allah, engkau telah menciptakan diriku. Laka mamatuha wa mahyaha. In amattaha in ahyaitaha fahfadha. Wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Saya sukanya karena ada afiyahnya itu. Ada lagi doa dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berbunyi, Allahumma bismika rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu wahai Tuhanku, aku letakkan badanku. Bika arfa'uha. Dengan kekuatan darimu aku bisa mengangkat kembali badanku. Lihat, ini benar-benar. Jadi kalau kita perhatikan doa-doa sebelum tidur itu menunjukkan kepada tawakal. Jadi pantas memang Imam Nawawi menyebutkan doa sebelum tidur di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya pada bab tawakal. Karena Allah sangat mudah tidur mematikan, sudah nggak usah dihidupkan lagi, sangat mudah. Kemudian lanjutannya, laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadh bihi ibadakas salihin. Diriku ini hanya engkau yang menghidupkannya, hanya engkau mematikannya. Jika engkau menghidupkannya, maka jagalah dia sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Jadi subhanallah, antum semestinya harus menghafal doa-doa sebelum tidur. Ya, dan ini memotivasi seseorang untuk lebih baik daripada sebelumnya, lebih baik daripada sebelumnya. Saya jujur, ketika masih kuliah dulu, itu doa, kan ada 2 buku kecil, ada Hisnul Muslim, doa-doa zikir-zikir, ya, pagi sore, kemudian doa-doa macam-macam. Ada doa-doa, kumpulan doa, itu selalu ada di kantong, karena ingin menghafalnya. Setiap hari dibaca, akhirnya hafal. Nah, maka dihafal dengan baik doa-doa tersebut. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, ada faedah juga yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, bahwa Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu ketika beliau mendengar dari Rasulullah SAW doa ini, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik, ya, beliau ulang doa itu di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian ketika sampai kepada wa binabiyyika alladhi arsalta, beliau ganti wa rasulika alladhi arsalta. Aturan Nabi, beliau ganti dengan Rasul. Maka kata Rasul, la, tidak. Yang benar adalah wa binabiyyika alladhi arsalta. Ini menunjukkan bahwasanya ada doa-doa yang redaksinya tidak boleh dirubah, karena itu dapat wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga zikir-zikir. Saya kemarin baru dapat WA orang nanya, Ustaz, ini katanya zikir Covid
Ya, zikir COVID gitu. Baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, baca ini sekian kali. Maka ada memang hadis-hadis yang menunjukkan bahwa bacaan ini dibaca sekian kali. Tetapi ketika itu dibaca sekian kali harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Sekian kali kapan? Pagi kah? Sore kah? Kalau tidak, jangan pernah membatasi sesuatu. Karena para ulama mengatakan, man qayyada mutlaqan bighairi dalilin fahuwa mubtadi'. Siapa saja yang membatasi sesuatu yang bebas tanpa dalil, maka dia adalah pelaku bid'ah. Ucapan subhanallah bagus. Ketika dibatasi membaca 1000 kali pada waktu malam Jumat Kliwon di kamar sendirian sambil buka baju, sebabnya ingin kaya, maka ini tidak benar. Ada cerita menarik terakhir saya ucapkan. Saya dapatkan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Beliau menceritakan gini, bagaimana syaitan mengganggu manusia dari Al-Quran. Orang ini, Syekh ketemu langsung orangnya. Orang ini hafal Quran, bahkan dia bisa menyebutkan di dalam Al-Quran nama surat, kemudian ayat-ayat yang aneh-aneh ataupun yang samar-samar. Seperti misalkan beliau bisa menyebutkan awalan ayat yang diawali dengan lafzul jalalah, Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah, dan seterusnya. Dia bisa merunut itu. Nah, otomatis berarti kan dia ahli hafal Quran. Syaitan ingin mengganggu dia, bagaimana? Dia mimpi, tidur mimpi. Di dalam mimpinya dia disuruh untuk membaca Ya Latif, Ya Latif. Berapa kali? Miliun marrah, 1 juta kali. Otomatis membaca. Dia mengira, wah ini bisikan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia baca itu. 1 juta sudah menghilangkan kebiasaan dia untuk murajaah Quran. Padahal Allah tidak menurunkan zikir tersebut dalam syariatnya. Rasulullah SAW tidak mengajarkan di dalam syariatnya. Lambat laun akhirnya dia jauh dari Al-Quran. Begitulah syaitan mengganggu manusia. Makanya para ulama Ahlus Sunnah mengatakan, asy-syari'atu la tu'khadh minnal manamat. Syariat tidak diambil dari mimpi, kecuali mimpinya para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, dan kecuali mimpi yang tidak bertentangan dengan apa yang sudah disyariatkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hati-hati. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.